datang di Lost But Learning. Podcast ini buat kamu yang lagi ngerasa hidup di usia 20-an tuh ribet banget. Kerja, cinta, duit, semuanya kayak gak jelas arahnya. Tenang, kamu gak sendirian kok. Karena di sini kita bakal ngobrol santai, curhat, dan cari cara bareng-bareng buat survive fase quarter life crisis. Because it's okay to not have it all figured out. Yuk mulai perjalanan kita. Kalau di episode sebelumnya kita udah ngomongin soal identitas dan eksistensi, kali ini kita bakal masuk ke topik yang gak kalah bikin kita overthinking, yaitu karir dan ambisi. Pernah gak sih kamu merasa kayak semua orang udah punya tujuan hidup yang jelas, sementara kamu masih sibuk mikir mau kerja di mana, passion gue apa, gue cocoknya jadi apa sih? Kalau iya, kamu gak sendirian. Yuk kita obrolin ini bareng di episode kali ini. Tenang aja, di sini gak ada judging. Semuanya kita coba dengerin dan berusaha ngerti sama-sama. Kalau ngomongin soal karir di awal 20-an itu, kadang rasanya kayak ikut lomba lari maraton, tapi kita bahkan nggak tahu rutenya kemana. Iya nggak sih? Banyak dari kita yang masih kuliah, baru lulus, atau bahkan udah mulai kerja, tapi masih merasa bingung. Ini beneran jalan yang gue mau gak sih? Dan yang bikin tambah pusing, ada tekanan dari mana-mana. Dari keluarga misalnya, seringkali ada harapan-harapan kayak, kamu kan anak pertama, masa belum dapat kerja? Atau dari sosial media, lihat temen yang udah magang di perusahaan besar, punya bisnis sendiri, atau bahkan kerja sambil traveling ke luar negeri. Kita jadi ngerasa kecil banget ya gak sih? Padahal penting banget buat diingat bahwa sebenarnya bingung itu normal. Apalagi di usia ini. Kalau sekarang kamu masih merasa tersesat atau nggak tahu arah, itu bukan tanda kegagalan. Ya, itu tanda kalau kamu lagi mencari, dan itu nggak apa-apa. Proses ini adalah bagian penting buat nentuin apa yang sebenarnya kau mau. Ngomongin karir di usia 20-an juga pastinya nggak bisa lepas dari yang namanya ekspektasi. Dulu waktu kecil kita punya banyak mimpi, mau jadi dokter, ada yang mau jadi arsitek, atau mungkin ada yang juga bercita-cita jadi astronot. Tapi pas udah masuk ke dunia nyata, alias waktu kita udah dewasa ini, ternyata kita baru sadar ternyata jalannya gak semudah itu. Kadang kita merasa terjebak di jurusan yang gak kita suka, atau kerjaan yang gak sesuai passion, atau mungkin ada yang udah magang tapi malah mikir, kok ini gak sesuai sama apa yang gue bayangin ya. Atau misal kamu berusaha apply ke perusahaan impian, tapi gak kunjung dapat panggilan. Rasanya tuh kayak semua ekspektasi runtuh gitu. Tapi ya di situ loh letak pembelajarannya. Hidup itu gak pernah 100% sesuai rencana. Tapi menurutku itu gak apa-apa. Dari realita yang gak sesuai itu, kita bisa belajar lebih banyak soal diri sendiri. Kadang justru di situ kita nemuin apa yang sebenarnya penting buat kita. Di usia ini, kita sering banget ketemu sama standar yang kayaknya udah ditentuin sama orang lain. Misalnya, sukses itu harus kerja di perusahaan besar, punya gaji gede, atau
jadi terkenal. Tapi apa hal-hal itu bisa bikin kamu bahagia? Coba deh pikirin lagi. Apa sih definisi sukses yang cocok buat kamu? Karena ya sebenarnya sukses itu nggak harus sama buat semua orang. Bisa jadi buat kamu sukses itu sesimpel punya waktu buat eksplorasi diri, atau dengan bisa ngejalanin hal-hal kecil yang bikin kamu senang. Ya, yang penting itu kita harus fleksibel sama definisi sukses itu sendiri. Karena ya, hidup tuh gak selalu lurus. Kadang kita harus belok dulu atau muter dulu. Dan itu gak apa-apa. Jangan sampai kita ngerasa gagal cuma karena kita belum sesuai sama standar yang ditentuin orang lain. Selain bingung soal karir, sering juga kita merasa terjebak di pola pikir kompetisi. Kayak, dia udah jadi supervisor, gue masih magang. Atau, dia udah bisa bayar kuliah sendiri, gue masih minta orang tua. Tapi, coba pikirin lagi. Hidup itu bukan soal perlombaan. Ya, coba kita lihat lagi di sekeliling kita. Teman-teman yang kelihatannya udah sukses duluan, bukannya saingan, tapi justru itu bisa jadi partner atau inspirasi kita. Misalnya, kamu punya teman yang jago desain dan terus kamunya jago nulis. Kenapa nggak bikin proyek bareng atau sekedar saling support di perjalanan masing-masing? Kolaborasi itu bikin semuanya lebih ringan. Kalau kita bisa saling bantu, perjalanan karir ini nggak akan seberat apa yang kita pikirin. Hidup itu lebih seru kalau kita ngerasa bareng-bareng, bukan bersaing sendirian. Terakhir, aku mau bahas soal pentingnya istirahat. Kadang kita terlalu fokus ngejar karir atau ambisi sampai lupa kasih waktu buat diri sendiri. Padahal otak kita dan badan kita tuh juga butuh istirahat. Istirahat itu gak cuma tidur, tapi juga berhenti sejenak dari tekanan yang kita kasih ke diri sendiri. Misalnya, kalau kamu udah coba apply kerja dan belum dapat hasil, ya nggak apa-apa buat stop sebentar gitu. Istirahat, refleksi diri dulu. Ya, kadang ide-ide baru itu bisa justru muncul ketika kita lagi santai. Kita nggak harus selalu produktif buat merasa berharga. Kadang justru dengan istirahat, kita bisa lebih siap dengan langkah selanjutnya. Oke, jadi itu tadi obrolan kita soal karir dan ambisi di usia 20-an. Ya, intinya kamu gak harus buru-buru. Semua orang punya waktu dan jalannya masing-masing, dan gak apa-apa kalau kamu lagi bingung. Karena bingung itu tandanya kamu lagi tumbuh. Kalau kamu punya cerita atau pengalaman soal karir yang pengen dibagi, jangan ragu buat kirim ke email atau DM kita di media sosial. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya. Karena di episode selanjutnya kita bakal bahas topik yang gak kalah seru, yaitu hubungan dan masa depan. Sampai jumpa, dan ingat ya, kamu gak sendirian. Bye.